Ya, bentar ya. Saya pasangin free. Ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Hari ini saya akan langsung untuk belajar sama-sama mengenal firman Tuhan. Kita buka di Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Ya, kita sama-sama belajar supaya mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan untuk hari-hari ini, bahkan untuk menjadi kekuatan buat kita di tempat ini. Ya, saya akan mulai baca Efesus 1 mulai ayat 15. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Perikopnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku dan meminta pada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, dan jemaat adalah tubuhnya, yang yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Ya. Ayat Efesus 1 ini Tuhan mau mengajak kita mulai mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan langsung berikan saya satu ayat di ayat 18. Saya akan ulangi lagi. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Tuhan mau hari ini saya akan sambung juga khotbah hari ini tidak satu kebetulan. Tuhan mau bicara soal pengharapan. Karena yang kemarin mungkin sudah ikut di ibadah umum, Pastor Bapak Bisa Solihin, terakhir dia berbicara pengharapan. Hari ini Tuhan juga mau berbicara pengharapan. Jadi saya akan menyambung apa yang mau Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya. Sebelum kita mulai, kita buka dulu ayat pengharapan ini. Supaya kita sama-sama boleh mengerti apa maksud yang Tuhan ingin katakan buat kita. Ya, di Ibrani 6 ayat 19. Ya, tunggu ya, saya akan share. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Bentar ya. Ya. Saya akan mulai baca Ibrani 6 ayat 19. Sama-sama kita belajar ya, mengerti apa yang Tuhan ingin katakan sebetulnya. Bagaimana orang Kristen ini punya pengharapan. Karena saat ini banyak sekali orang Kristen yang punya pengharapan banyak. Tapi pengharapan itu
selalu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Banyak hamba Tuhan bicara pengharapan. Kita harus punya pengharapan, kita banyak punya pengharapan segudang. Tetapi pengharapan kita tidak pernah ada yang terjadi atas kehidupan kita. Nah, ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Ibrani 6:19 ini sering sekali kita dengar di gereja. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, kita akan bahas sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kata-kata pengharapan ini sering diucapkan, kata-kata pengharapan ini yang Tuhan katakan pengharapan ini seperti sau. Apa itu sau? Sau ini biasanya itu sau itu sama dengan jangkar. Kalau saudara tahu jangkarnya kapal ditaruh supaya kapal itu kalau saat bersandar itu jangkarnya ditaruh, ditenggelamkan atau digunakan kapal itu supaya tidak terbawa arus, tidak terbawa tiupan angin saat kapal itu bersandar. Nah, itu juga bisa berbicara apa? Bicara hari ini setiap orang pasti butuh pengharapan. Nah, kita butuh nih yang namanya sau. Kita butuh ini jangkar dalam kehidupan kita. Pada saat badai ada, saat ombak menghantam kehidupan kita, kita butuh yang namanya jangkar. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berdiri kokoh, kuat, bahkan lebih dari pemenang saat masalah menerpa kita. Makanya kenapa kok firman katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu ternyata jangkar. Hari ini saya juga belajar hal yang baru juga. Sama seperti saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara sama saya juga belajar hal yang sama. Hal yang baru. Jadi firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sau. Sau itu ternyata jangkar. Jangkarnya kapal yang ditaruh saat kapal itu bersandar supaya kapal itu tidak terbawa tiupan angin atau badai. Jadi apa artinya? Maksudnya apa? Saat kita di tengah masalah, setiap orang butuh pengharapan. Jadi pengharapan ini adalah sau yang membuat kita ini kokoh, berdiri, kuat, stabil. Pada apa? Janji Tuhan. Ya. Kenapa kok sau pengharapan ini? Ini akan saya bahas lebih lagi. Supaya kita mengerti ayat firman ini sering dipakai. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, oke. Saya akan mulai bahas aman bagi jiwa kita. Kenapa kok aman bagi jiwa kita? Kok Tuhan di firman Tuhan kok nggak katakan, kok nggak roh aja? Kenapa kok jiwa? Pengharapan di firman yang dikatakan juga aman bagi jiwa, kok bukan bagi roh? Karena saat kita menerima Tuhan Yesus, roh kita ini sudah diperbarui, saudara-saudara. Roh kita ini sudah diperbarui. Kita menerima, roh kita diperbarui. Berarti Tuhan ini ada dalam kehidupan rohani kita, roh kita. Tapi apa yang tidak bisa diperbarui? Jiwa. Karena di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada yang namanya juga keinginan, kehendak bebas. Ya, kadang namanya di dalam jiwa ini ada pikiran, ada kehendak bebas, ada yang namanya juga keinginan. Kalau kita sudah kepikiran, otomatis semuanya pasti naik turun. Hari ini percaya, besok takut, hari ini galau, hari ini juga gelisah. Jadi semua nggak stabil, naik turun semuanya. Nah, saya mau cuma mengatakan satu. Jadi kenapa kok harus Tuhan katakan aman bagi jiwa kita? Nah itu. Jadi jiwa ini juga perlu sau. Jiwa ini juga perlu pengharapan.
Pengharapan apa? Pengharapan yang berpegang juga pada Tuhan Yesus. Jadi kita ini harus punya pikiran yang harus hari ini harus fokusnya sama Tuhan Yesus. Karena itu apa? Sau kita. Itu ada apa? Jangkar kita. Kalau hari ini jiwa kita masih punya ketakutan, segala satunya galau, kita nggak punya pengharapan. Sedangkan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ya kan? Pengharapan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan aman bagi jiwa kita. Loh, kenapa aman bagi jiwa kita? Pengharapan bisa terjadi kalau pikiran kita, pikirannya selalu pikiran positif. Selalu berfokus dengan Tuhan. Kalau selama masih ada ketakutan, kegelisahan, kita nggak bisa melihat pengharapan itu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Pasti yang ada saat ini apa? Keputusasaan dalam kehidupan kita. Firman ini bukan satu kebetulan, saudara, di Ibrani 6 ayat 19. Ya. Kadang kita sebagai orang Kristen berbicara pengharapan. Tapi kita nggak tahu apa itu namanya pengharapan. Kenapa kok Abraham bisa? Dia tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Dan Tuhan kasih pengharapan itu jadi. Saya pikir, saya juga punya pikiran, oh kalau begitu saya juga tidak punya dasar berharap, saya tetap berharap. Oh pasti pengharapan saya dijadikan. Bukan itu saudara. Pengharapan ini harus berjalan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan pengharapan yang kita punyai. Pengharapan ini tidak berbicara pandangan kita. Karena kalau berbicara pandangan kita, apa bedanya hari ini keinginan kita sama kebutuhan? Kalau pengharapan ini kan berbicara keinginan kita, apa yang kita inginkan di depan. Kita berjalan bersama Tuhan. Dan pengharapan keinginan kita jadi. Tapi apakah semua itu Tuhan jadikan? Saya cuma mau katakan tidak. Ini akan saya bahas. Karena banyak sekali saat ini orang Kristen yang hari-hari ini sudah lari dari Tuhan. Karena apa? Karena merasa tidak ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tidak pernah satupun pengharapannya dijawab Tuhan. Saya akan bahas ini. Supaya kita tidak salah memperpreksikan pengharapan. Karena kita sering baca ayat itu. Abraham tidak ada dasar berharap, tapi dia berharap dan Tuhan berikan. Ayo kita mulai bahas sama-sama. Jadi kata-kata pengharapan ini kata-kata yang sering diucapkan orang Kristen. Orang percaya. Namun tidak banyak orang yang mengerti apa namanya pengharapan ini. Oke, hari ini judul yang akan saya berikan untuk firman hari ini, pengharapan yang hidup. Kenapa kok pengharapan yang hidup? Kok enggak pengharapan yang pasti aja? Lihat ya saudara di ayat 18. Ia menjadikan mata hatimu terang dan kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi apapun yang kita harapkan berjalan bersama Tuhan, asal sekehendak Tuhan, pengharapan yang hidup ini, berarti pengharapan kita dijadikan, kita akan lebih dari pemenang hari ini. Jadi saya mau katakan, pengharapan yang hidup adalah sikap atau cara hidup yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Kenapa kok Tuhan bilang, Abraham tidak ada dasar berharap, tapi Abraham tetap berharap? Karena sebelumnya ada firman, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir, seperti bintang-bintang. Ada firmannya sudah sebelum ada perkataan itu. Sebelum ada perkataan Paulus, tidak ada dasar berharap, dia tetap berharap. Karena ada perkataan, ada firman Tuhan di Kejadian lamanya. Aku akan buat keturunanmu seperti pasir, seperti bintang-bintang. Jadi ada firman yang meneguhkan dia untuk tetap berharap. Walaupun dia melihat Sarah yang sudah mati haid tidak mungkin bisa. Tapi dia tetap berharap. Karena ada firmannya. Tuhan sudah bilang perjanjiannya sama dia. Hari ini kita berharap benar sama Tuhan. Tapi adakah kita sudah bikin perjanjian sama Tuhan kemarin? Pastikan belum. Jadi berdasarkan apa kita berharap hari ini? Saya mulai mau ajak kita semua hari ini
belajar pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup ini kalau kita berharap harus jadi. Pengharapan yang hidup ini berbicara apa? Kita berjalan, kita berharap, kita punya pengharapan jadi. Jangan cuma kalau 5 jadi 1, saudara, rugi. Kalau kita jalan, kita punya 5 pengharapan, semua harus jadi. Harusnya ada dalam kehidupan kita. Ya. Karena jadi pengharapan yang hidup adalah cara hidup yang mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi pengharapan ini harus berjalan dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan menjadikan Abraham akhirnya punya anak. Kenapa? Tuhan punya misi atas terhadap Abraham. Maka pengharapan Abraham Tuhan jadikan karena sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu maksud saya hari ini. Jadi pengharapan kalau kita ingin Tuhan ini dan ini kok nggak jadi ya? Ya, kalau kita mau bicara pengharapan yang Tuhan berikan nih, pengharapan yang Tuhan berikan buat kita ini bukan pengharapan yang sembarangan, bukan pengharapan yang murahan, Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Karena apa? Kita sebagai manusia terbatas. Kita nggak pernah pikir ke depan. Tapi Tuhan sudah maju 1000 langkah ke depan, bahkan 10 langkah di depan kita. Mungkin ya, hari ini pastinya. Jadi pengharapan yang mungkin kita punya pengharapan itu pengharapan yang ya biasa. Tapi bagi kita ini luar biasa kalau dijadikan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau pengharapan yang datang dari Tuhan itu bukan pengharapan yang sembarangan. Tapi pengharapan yang pasti jos buat kita. Kalau kita memikirkan pengharapan kita sendiri, biasanya pengharapan yang belum tentu pengharapan itu Tuhan tahu yang kita harapkan ini belum tentu pengharapan yang baik buat kita. Tapi Tuhan berikan itu pengharapan yang terbaik pasti buat kita. Jadi jadi bukan sembarang pengharapan, ya saya mau katakan. Jadi pengharapan yang hidup ini bukan sembarang pengharapan. Tapi pengharapan yang sejalan, sehati, sepikiran dengan Tuhan. Dengan Allah. Jadi saya mau katakan sekali lagi. Kita boleh punya pengharapan. Tapi kita juga harus punya iman percaya. Karena apa? Saat iman percaya kita ada terhadap Tuhan Yesus, barulah kita punya pengharapan. Kalau kita tidak punya iman, kita mau berjalan dengan namanya pengharapan, mau melihat ada pengharapan susah. Iman dan pengharapan harus sama-sama berjalan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena iman seseorang membuat orang tersebut memiliki pengharapan terhadap Allah, terhadap Tuhan Yesus. Yang saya mau bahas hari ini. Ya, jadi pengharapan ini harus pengharapan yang hidup. Jadi kita harus punya pengharapan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, di mana kehendak Tuhan itu dikerjakan melalui kita, di mana visi Tuhan dikerjakan melalui kita. Pengharapan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bukankah kita sekarang ini hidup menggenapi firman, saudara-saudara? Banyak orang Kristen bilang pengharapan, tapi tidak ada satupun yang dijawab. Banyak hari ini orang Kristen lari daripada Tuhan karena dia merasa pengharapan dia di dalam Tuhan tidak ada sama sekali. Kenapa? Tidak pernah menerima janji Tuhan. Tidak pernah melihat pengharapannya terjadi atas kehidupannya. Karena dari pengharapan terjadilah mujizat. Tapi dia tidak pernah melihat pengharapan itu jadi mujizat. Karena apa? Karena dia punya paradigma yang salah terhadap pengharapan ini. Pengharapan ini tidak berbicara sesuatu yang dikerjakan menurut kehendaknya. Pengharapan ini ada sesuatu yang dikatakan berjalan dengan Tuhan, sepadan dengan Tuhan, sepadan dengan rencananya Tuhan. Jadi saat kita punya pengharapan kita harus sama dengan pengharapan Tuhan. Supaya apa? Ada pengharapan yang hidup ini. Kita bisa punya pengharapan yang hidup ini, kita bisa lebih dari pemenang hari ini. Jadi jangan salah saudara-saudara dengan paradigma kita. Kalau misalnya hari ini kita datang sama Tuhan, bukan karena mengasihi loh. Bukan. Kita datang sama Tuhan karena kita percaya. Oke, pertama ya. Karena kita percaya. Karena kedua apa? Karena kita kepingin diselesaikan masalahnya. Itu salah saudara-saudara. Datang sama Tuhan karena percaya.
Terus apa? Karena mengasihi. Kalau kau mengasihi, kau akan melihat pengharapan yang besar. Karena Tuhan menyediakan apa yang kita tidak pernah lihat dalam pikiran, dalam mata kita, yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan jadikan itu. Ayo, kita harus jadi orang Kristen yang beda. Kita harus punya pengharapan yang hidup hari ini. Ya. Dan kita butuh iman itu hari ini juga. Hari ini saya cuma mau katakan visi misi PD Faithful adalah percepatan. Jadi pengharapan itu pasti akan terjadi atas kehidupan kita. Pasti digenapi janjinya. Tapi bagaimana pengharapan yang hidup ini boleh terjadi atas kehidupan kita? Jadi setiap kita berjalan, pengharapan kita langsung Tuhan jadikan. Setiap kita berjalan, pengharapan kita pasti dijadikan Tuhan. Ya, poin pertama yang akan saya langsung bagikan, bagaimana punya pengharapan yang hidup. Ya, sebentar ya, saya akan share. Bertekun dan teguh dalam iman. Kolose 1 ayat 23. Ya, saya akan buka Kolose 1 ayat 23 yang Tuhan katakan. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus tekun dalam iman dan teguh, tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa digeser dari pengharapan Injil? Tetap percaya. Jangan mau digeser. Jangan mau dibingungkan dengan keadaan dunia. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya pasti digenapi. Asal kita tidak bergoncang dalam iman kita. Artinya apa? Mau mengikut Yesus. Mau mengikut Yesus ini harus disertai dengan ketekunan. Kesungguhan hati. Tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Mengikut Yesus, kita mengikut Yesus loh, saudara-saudara. Saudara, saya mengikut Yesus. Mengikut Yesus, tekun. Tetapi kalau punya kesungguhan hati, punya. Tapi kalau tidak memiliki pengharapan yang benar, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Ya. Iman yang teguh ya. Ini kita berbicara iman juga. Iman yang teguh itu iman yang percaya terhadap Tuhan Yesus. Apapun setiap kondisi kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus pegang kendali atas kehidupan kita. Iman yang teguh, jika didasarkan dengan pengharapan yang benar, pasti kita akan lebih dari pemenang. Asal pengharapan kita benar ya saudara. Pengharapan itu tidak berbicara untuk kepentingan diri kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, bukan bicara untuk keuntungan diri kita sendiri. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan punya tujuan dan panggilan atas kehidupan kita. Itu yang dikatakan Efesus 1. Dipanggil sesuai dengan panggilannya. Kadang kita punya segala sesuatunya semua demi kita, demi kitanya. Kitanya lebih besar, ego kita lebih besar. Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita punya pengharapan yang besar. Tuhan bisa menjadikan itu, bisa. Tuhan sanggup menjadikan, sanggup. Tapi kalau iman kita juga teguh, kita berjalan dengan Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan percaya sepenuhnya, kita pasti punya pengharapan yang besar. Karena apa? Kalau iman kita dibilang teguh, tapi saat diantam ombak iman kita langsung goyang. Karena saat ada masalah, iman yang murni itu baru muncul. Siapakah kita ini? Tukang mengeluh atau tukang yang mengucap syukur? Kalau iman kita teguh dalam setiap musim kehidupan kita, maka akan timbul pengharapan yang benar. Jadi kita ini manusia ya, kita paling susah. Kadang kalau hari ini kita ini susahnya apa? Kalau berkat banyak kita mudah mengucap syukur. Tapi kalau berkatnya sedikit, kita pasti mengeluh kanan kiri. Nah, ikut Tuhan Yesus ini harus punya kesungguhan hati. Ikut karena mengasihi. Kadang kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita punya motivasi, saudara, mau diberkati. Bukan datang karena mengasihi. Nah, karena motivasi yang salah itu,
Akhirnya apa? Pengharapan kita tidak pernah jadi. Kalau ikut Tuhan Yesus karena percaya pasti ada sama kita semua, poin pertama. Tapi datang sama poin kedua, mengasihi atau motivasi. Ini yang mau saya katakan. Banyak orang ikut Tuhan Yesus karena motivasi hari ini. Karena apa? Ingin dipulihkan, ingin dibangkitkan ekonominya. Ya kan? Ayo, kalau kita ikut Tuhan Yesus karena datang sama Dia, karena mengasihi, kita pasti punya pengharapan yang benar. Nah, kalau kita datang sama Tuhan Yesus karena cuma punya motivasi ingin diberkati, pasti pengharapan kita pengen kaya kan? Kaya. Pasti pengharapan yang salah. Nah, banyak hari ini orang Kristen lari dari Tuhan karena apa? Karena tidak ada pengharapan. Nah, bagaimana Tuhan mau jadikan dia punya pengharapan jadi? Kalau Tuhan berikan pengharapannya dijadikan dia bukan jadi seorang manusia yang baik. Tapi ujungnya apa? Kebinasaan. Ya. Iman yang teguh, kita sudah punya iman yang teguh, iman yang luar biasa. Jika didasarkan pengharapan yang benar, kita pasti lebih dari pemenang. Ya, poin kedua yang akan saya katakan, bertumbuh dalam kebenaran. Efesus 1, 18 yang Tuhan tadi katakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang dan kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bertumbuh dalam kebenaran ini berarti kita harus mengalami kehidupan bersama Tuhan setiap harinya melalui apa? Keintiman. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Saat kita mengerti kehendak Tuhan Yesus, kehendak Bapa, maka kita akan punya pengharapan yang benar. Kalau kita tidak pernah melalui hari-hari kita bersama Tuhan Yesus, hari ini kita tidak akan pernah punya pengharapan yang benar. Karena semua akan berbicara apa? Ego kita. Ya. Bertumbuhlah dengan kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran ini apa? Mungkin hari ini firman yang saya baca di Efesus 1 ini misalnya. Saya dapat hikmat ini. Nanti mungkin 2 minggu lagi kalau saya sudah selesai kembali lagi ke Efesus 1 atau 2 bulan lagi, hikmat saya beda lagi. Bertumbuh ini dengan kebenaran dari hari ke hari dibawa Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi pelaku firman. Supaya kita mengerti bahwa janji Allah itu bukan isapan jempol belaka. Bahwa janji Allah itu bukan janji palsu. Melainkan kepastian. Nah, janji Allah itu pasti ada kepastian. Pasti. Pasti ada kepastian. Di dalam janji Allah ada kepastian, ada kemenangan. Asal kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kadang kita tidak mengerti, saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini. Makanya, kalau kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak pernah bertumbuh dengan namanya kebenaran ini, kita nggak pernah akan bisa punya pengharapan yang benar. Pengharapan kita pasti pengharapan yang salah. Saat pengharapan benar itu tidak ada pengharapan yang salah dalam kehidupan kita, kapan kita mau diberkati Tuhan? Bagaimana kita dipulihkan Tuhan? Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan bilang pengharapan, kita harus punya pengharapan. Benar, hari ini firman juga berbicara pengharapan. Tapi hari ini saya bawa saudara-saudara masuk lebih dalam lagi pengharapan ini apa. Bagi saya katakan ini hikmat yang baru juga buat saya. Terus terang saya juga katakan ini. Sama. Ya. Poin 3 yang akan saya beritahukan, berbuah dalam segala perbuatan. Saat kita bertumbuh dalam kebenaran, berarti kita juga harus berbuah loh dalam perbuatan. Apa berbuah dalam perbuatan itu? Berbuah dalam perbuatan itu apa yang kita lakukan, semua kelihatan dalam perbuatan kita. Harus ada dampak dalam kehidupan kita. Tidak berdampak dalam sekeliling nanti. Berbuah dulu dalam segala perbuatan kita. Apa? Hari ke hari kita harus punya keinginan hidup di dalam kebenaran Tuhan terus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ini. Hidup benar terus di hadapan Tuhan.
Ini harus berbuah dalam perbuatan kita. Yang kemarinnya mungkin kita pencuri, kita pembohong. Hari ini kita harus hidup terus dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita baru bisa punya namanya pengharapan yang hidup. Hidup terus, berbuah dalam perbuatan. Setelah kita berbuah dalam perbuatan kita mulai selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita enggak sempurna ya saudara, kita pasti melakukan dosa. Cuma saat ini mau enggak kita ini hidup, mau enggak kita melangkah. Masalah nanti hasilnya gimana atau apapun itu terserah Tuhan, Tuhan yang tentukan. Asal kita melangkah aja. Berbuahlah dalam perbuatan. Selalu harus punya keinginan, kita harus selalu punya keinginan hidup benar di hadapan Tuhan. Pengharapan orang percaya, pengharapan orang Kristen harus berdampak, harus punya dampak. Saat pengharapan kita dijawab Tuhan, orang sekitar kita pasti tanya, "Loh kok cepat ya? Jawaban doanya dijawab, kok cepat ya?" Akhirnya apa orang sekitar kita? Ikut juga. Berdampak kan hidup kita. Dan mempengaruhi kan? Kalau kita punya pengharapan yang hidup kita juga berdampak, kehidupan kita juga terpengaruh. Terpengaruh apa? Mempengaruhi cara hidup kita sudah beda lagi dengan cara hidup yang lama. Yang baru saat ini hidup yang luar biasa, ciptaan baru. Segala yang kita perkatakan jadi. Ayo, saat ini keadaan tidak baik. Saat ini segala sesuatunya tidak pasti buat kita. Tapi kalau kita hari ini punya pengharapan yang belum Tuhan jawab, ayo mulai datang sama Tuhan. Datang ini tidak berbicara karena adanya motivasi, tapi datang sama Tuhan karena mengasihi Tuhan. Kalau kita punya mengasihi Tuhan, kita juga bertekun dalam iman, tidak goyah. Kita tetap percaya Tuhan itu baik buat kita. Terus bertumbuh dengan kebenaran Tuhan, dengan firman, menjadi satu kehidupan kita dengan firman. Hidup kita dikuasai firman. Kita akan melihat buah dalam perbuatan kita ini. Kita akan memaksakan diri kita yang hari ini manusia tidak sempurna ini. Memaksakan kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Itu benar firman. Tapi pengharapan bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Bagi siapa yang bisa melakukan? Nah ini tidak pernah kita tahu. Saya juga baru hari ini dapat suatu yang baru. Ternyata kita harus melakukan 3 hal ini. Supaya pengharapan yang hidup ada dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya kasih judul pengharapan yang hidup? Karena Tuhan yang kita sembah ini bukanlah Tuhan orang mati. Tapi Tuhan yang hidup. Lah Tuhan yang hidup yang menjadikan kita hari ini lebih dari pemenang. Ayo, saya percaya hari ini susah buat kita semua. Kita masing-masing punya pergumulan saudara-saudara di tempat ini. Kita selesaikan pergumulan kita lebih dari pemenang. Mulai hari ini rubah paradigma kita. Kita harus punya pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup ini benar, pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak punya pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, pengharapan kita pasti sia-sia, tidak ada yang bisa dijawab. Kalau kita punya pengharapan yang benar di hadapan Tuhan dan sejalan dengan kehendak Tuhan, pengharapan itu akan jadi. Tidak lama untuk Anda menikmati janji Tuhan. Ingat, hidup kita harus seperti koran yang setiap hari dibaca orang. Kita harus punya dampak. Berarti setiap hari ini orang juga baca koran kan, kepingin tahu berita. Sama, kehidupan kita harus kehidupan yang transparan mulai hari ini. Lawang banyak orang tanya, "Ci, saya kok belum diberkati anu dan ini dan itu." Lah pengharapan yang salah. Kalau diberkati dia jadi seorang iblis yang lebih jahat lagi. Tuhan tidak akan pernah berkati. Kalau Anda, saya, kita semua di tempat ini, kalau kita sudah hidup bertumbuh dalam kebenaran, saya percaya akan ada namanya perubahan karakter. Akan ada namanya berbuah dalam perbuatan. Ya. Jadi saya percaya pengharapan yang hidup bagian jadi milik kita. Ya. Ya. Hanya ini aja yang saya mau sampaikan. Saya percaya kita semua akan lebih dari pemenang. Saya juga belajar untuk mulai mengerti pengharapan apa yang Tuhan maksud, bagaimana pengharapan itu bisa dijawab Tuhan. Yaitu 3 poin yang sudah saya sharekan tadi.
sama-sama hari ini kita belajar, bukan belajar saja ya, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena waktu ini tidak waktu yang lama. Ini bulan 10 sudah mau berakhir. 2 bulan lagi sudah tutup tahun. Nah, tutup tahun. Tahun ini tahun percepatan. Kita tidak nabur, tapi kita tuai. Kita selesaikan. Kita akan lebih dari pemenang. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Semua tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Ayo, sama-sama kita doa. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur. Kami mau punya pengharapan yang hidup. Hari ini kami mengerti Tuhan, pengharapan tidak hanya berbicara perkataan-perkataan kami, tapi pengharapan itu berbicara perkataan-Mu yang jadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Ubah paradigma pikiran kami Tuhan, yang hari ini tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar kami mengerti Tuhan, biar kehidupan kami berjalan dengan kehendak-Mu, dan kami percaya saat pengharapan yang jadi dalam kehidupan kami lebih dari pemenang saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini kami taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami mau berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami seperti orang yang tidak punya kaki Tuhan. Tanpa firman-Mu kami seperti orang yang tidak punya roh Tuhan. Tapi dengan firman-Mu kami lebih dari pemenang. Kami sanggup melakukan apapun. Kami sanggup merubah masalah kami yang besar menjadi kecil. Bahkan masalah yang kecil tidak ada. Bahkan yang besar pun jadi tidak ada. Kami sanggup Tuhan. Karena kami percaya Engkau menciptakan kami serupa segambar dengan Engkau. Kau punya tujuan. Dan apa yang Kau kerjakan kami juga sanggup mengerjakan sama seperti Engkau. Tapi apa yang kami kerjakan itu biar seturut sekehendak-Mu. Pada saat seturut sekehendak-Mu kami akan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.